Kesenian Sandur adalah warisan budaya khas Kabupaten Bojonegoro yang telah hidup dan tumbuh di tengah masyarakat sejak berabad-abad lalu. Kesenian ini bukan sekedar hiburan rakyat, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan rasa syukur, nilai religiusitas, moral, serta kebersamaan antar warga. Dalam setiap pertunjukannya, Sandur mengandung pesan tentang kehidupan, gotong royong, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Namun sayangnya, seiring perkembangan zaman dan derasnya pengaruh budaya modern, minat masyarakat terhadap Sandur mulai menurun. Banyak sekali generasi muda yang menganggapnya sebagai kesenian kuno, sehingga perlahan ekstensinya mulai memudar di tengah kehidupan modern yang serba cepat. Melihat kondisi tersebut, kami berupaya untuk menghadirkan inovasi baru untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Sandur. Kami mengemasnya dalam bentuk yang lebih modern, kreatif, dan edukatif, yaitu melalui diversifikasi produk kesenian menjadi dolanan anak, yaitu permainan tradisional yang sangat kental akan nilai budaya dan pendidikan. Melalui program ini, kami ingin memperkenalkan kembali Sandur kepada generasi muda untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku seni khususnya di Sanggar Balai Parawangsa, serta mendorong pelestarian budaya lokal dengan pendekatan yang menyenangkan dan mudah diterima anak-anak. Harapannya, melalui dolanan anak berbasis nilai Sandur, budaya luhur Bojonegoro dapat terus hidup dan tidak hanya sebagai kenangan masa lalu, tetapi sebagai inspirasi baru bagi generasi penerus bangsa. Kebaruan dari program ini terletak pada transformasi nilai budaya tradisional Sandur menjadi media edukasi yang modern dan menarik. Jika sebelumnya Sandur hanya dikenal melalui pertunjukan panggung, kini nilai-nilainya dihadirkan kembali dalam bentuk produk dolanan anak seperti Lego miniatur tokoh Sandur, permainan catur dengan karakter Sandur, booth merchandise sebagai sarana pemasaran produk, buku mewarnai dan juga kartu permainan bertema Sandur. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui 5 tahapan utama. Yang pertama yaitu fokus group discussion bersama mitra untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan bentuk diversifikasi produk. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan meliputi pelatihan kewirausahaan, desain, serta proses pembuatan dolanan anak. Yang ketiga, penerapan teknologi dan inovasi dalam pembuatan prototipe menggunakan teknik produksi sederhana berbasis lokal. Keempat, pendampingan dan evaluasi untuk menilai kualitas produk serta kesiapan mitra menjalankan usaha kreatif. Dan yang kelima yaitu rencana keberlanjutan di mana mitra didorong untuk mengembangkan produk secara mandiri dan memasarkan melalui booth merchandise maupun media digital. Untuk melihat pengalaman program ini, berikut kesan dan pengalaman mitra selama proses pendampingan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dijadikan sebagai salah satu program dari, kalau kita sebutnya sih, pengembangan Sandur ya, dari Bojonegoro. Perkenalkan, nama saya Ramon Pareno, saya dari Balai Parawangsa yang mendapatkan program pengembangan Sandur menjadi dolanan anak. Seperti yang dilihat di belakang saya adalah beberapa hasil dari program tahun 2025 ini. Nah, dari program ini kami merasakan banyak sekali manfaat, baik itu pengetahuan baru ataupun secara ekonomi. Kalau secara ekonomi tentu saja potensi ekonomi berkat program ini 100% ya, karena ini produk baru, program bentukan baru yang sebelumnya tidak ada, artinya sebelumnya tidak kita bikin. Nah, sekarang sudah terwujud, sehingga kalau ditanya soal dampak ekonominya, tentu 100%, dari yang tidak ada menjadi ada.
Selain produk-produk itu, kita juga sudah termasuk di dalamnya adalah booth yang mobile. Booth yang mobile karena selama ini kendala kita adalah belum punya booth yang mobile. Jadi booth itu gunanya salah satunya adalah untuk memajang produk-produk ini di tempat-tempat atau di acara-acara yang ada di sekitar kita. Misalkan ada acara festival di mana kita bisa langsung ke sana, kemudian kita buka, kemudian kita kemas lagi untuk berpindah tempat. Selain menggunakan booth, kita juga diajari bagaimana produk-produk kita dipasarkan secara online, terutama yang tidak terlalu umum, yaitu melalui LPSE pemerintah. Artinya produk-produk kita nantinya akan dapat dibeli oleh program pengadaan barang ataupun jasa yang dilakukan oleh pemerintah, karena salah satu syaratnya itu. Nah, kemudian juga kita mendapatkan pengetahuan. Biasanya kita secara manual mengerjakan, sekarang juga diajari AI. Jadi misalkan seperti ini kartu, nah, biasanya kita itu manual ya, kita gambar manual, kemudian kita scan, kemudian itu hasilnya. Jadi masih kasar. Nah, melalui program ini kita diajari manual tetap, kita bikin line-nya manual, kemudian dimasukkan AI, jadinya seperti ini. Jadi lebih menarik karena memang kalau untuk ini ada segmen kita, segmen anak-anak ya, ini playing card, kalau zaman dulu namanya quartet. Itu juga kita diberi masukan agar satu sistem itu bisa menghasilkan produk yang multi. Jadi misalkan seperti pajangan atau boneka Lego wayang yang bongkar pasang ini juga dirancang supaya bisa digunakan sebagai souvenir di dalam kotak, kemudian dimainkan. Jadi yang belakang sendiri itu jadi seperti wayang golek. Kemudian misalkan topeng ini ya, topeng mini ini, selain untuk dipasangkan di boneka, ini juga bisa dijadikan gantungan kunci. Kemudian catur, anak catur ini motif mertusewu. Selain untuk anak catur, per bijinya ini bisa jadi gantungan kunci bila dicetak menggunakan karet. Cetakannya sama, jadi kita sudah punya masternya. Contohnya di luar ya, yang bahan-bahannya itu juga bisa digunakan. Bahkan cetakannya bisa buat cetak lilin. Jadi nanti ada lilin model ini. Kemudian ini cetakannya, misalkan cetakannya seperti ini. Nah, ini selain untuk fiber seperti ini, bisa untuk plastik seperti yang gede itu, bisa untuk karet seperti gantungan kunci kekinian, bisa untuk lilin. Ini cetakannya seperti ini. Jadi satu cetakan ini bisa menghasilkan banyak produk. Kemudian fashion kita juga mengembangkannya. Jadi seperti ini untuk seperti Barbie-Barbian, ini dari rajut. Jadi boneka wayang itu ini juga rajut. Selain itu mengintegrasikan produk, kita punya buku mewarna. Buku mewarna isinya seperti ini, cuman dia line aja, line garis hitam putih. Itu kebetulan contohnya masih di dalam rombong ya, seperti ini, cuman line aja hitam putih. Di situ ada barcode-nya yang mengarah ke sini, sehingga anak-anak yang mewarna bisa nyontoh ini atau kemudian membeli ini sebagai sampingan. Nah, itu sebagian kecil dari manfaatnya. Semoga bisa dikembangkan. Kalau harapan kami, kita diberi kepercayaan untuk mendesain, memproduksi master untuk ornamen-ornamen warisan budaya tak benda atau cagar budaya atau objek pemajuan kebudayaan se-Jawa Timur. Jadi kita punya banyak variasi. Misalkan kita bikin reog, bisa kita pasarkan di Ponorogo,
kita punya miniatur boneka penari janggrung bisa dipasarkan di Banyuwangi. Seperti itu harapannya. Kurang lebihnya terima kasih atas nama teman-teman. Dan oh ya, ini juga tidak hanya melibatkan seniman ya. Jadi pelaku industri kreatif juga terlibat, seperti pembuatan baju rajut, kemudian rombongnya tentu melibatkan tukang las, kemudian macam-macam. Dan ada beberapa pihak yang terlibat selain kita. Itu terima kasih, sekian dari saya, dan semoga kita berjumpa lagi di tahun berikutnya. Melalui program diversifikasi produk sandur ini, kami berharap kesenian tradisional tidak hanya dilestarikan, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan seniman sandur dan pelestarian budaya di Bojonegoro. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan kolaborasinya dalam program ini. Mari bersama kita lestarikan budaya, sejahterakan seniman, dan wariskan nilai luhur bangsa untuk generasi mendatang.